Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Kali pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita harus menyembah dan memperhadapkan pribadi dan wajah kita dalam pengabdian kepadanya. Dari bangun hingga tertidur kembali, semua atas rahmat-Nya. Begitulah kesempatan yang dapat saya rasakan pada hari ini, sehingga insya Allah dapat menyelesaikan video yang digunakan untuk menjadikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kehebatan Thomas Alva Edison, Orville Wright, John F. Kennedy, sampai Bung Karno sang proklamator kemerdekaan, tidak ada apa-apanya kalau bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan pula kekuatan dan semoga kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Perjalanan kisah dari para rasul dengan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui bahwa para nabi dan rasul menjadi utusan Allah ke bumi untuk meluruskan agama penduduk bumi, untuk menghilangkan rasa sombong umat. Untuk itu, mari kita menundukkan eksistensi kesombongan jiwa dengan mensyukuri nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pergantian siang dan malam, bertiupnya angin dari timur ke barat ataupun dari barat ke timur, semua itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mensyukuri nikmat-Nya, sebab nafas yang ada dalam pribadi kita adalah pinjaman darinya. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kali kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi dan Rasul pertama hingga ke-24 terutus ke bumi mengajarkan kebenaran hanya untuk kaumnya, maka berbeda dengan Rasulullah Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkirim ke bumi untuk seluruh kaum. Untuk itu, mari kita kirimkan salam dan sholawat kepadanya. Semoga pada hari pembalasan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Hawari dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 2010402020, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, angkatan 2020. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meresensi atau mereview sebuah buku yang membahas secara lengkap, padat, serta jelas tentang pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan politik, nasionalisme, dan demokrasi. Judul buku ini ialah Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education, Pendidikan Politik, Nasionalisme, dan Demokrasi, yang disusun oleh beliau Asep Sahid Gatar FHMSI beserta Dr. Andes Haji Subhan Sofyan MPD. Buku ini diterbitkan oleh Fokus Media yang merupakan cetakan pertama, yakni pada bulan April tahun 2011. Buku ini memiliki 154 halaman yang di dalamnya mencakup beberapa bab. Wait a minute. Who are you? Latar belakang mengapa buku ini ditulis ialah buku ini
merupakan salah satu upaya yang sangat berharga dari anak bangsa serta sivitas akademika dalam mengisi sekaligus mengawal keberjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek penyiapan warga negara yang berpengetahuan, bersikap, dan berperilaku demokratis sebagai basis utama bagi bangunan sistem demokrasi yang lebih kuat di negeri kita tercinta ini, yaitu Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu membahas tentang bangsa dan identitas nasional. Yang pertama, yakni definisi bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan bangsa? Nah, di dalam buku ini kita disuguhkan definisi-definisi bangsa menurut para ahli. Yang kedua, identitas nasional atau bangsa yang dapat dimaknai sebagai himpunan kelompok-kelompok yang terikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik maupun non-fisik yang melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan. Pada hakikatnya, istilah identitas nasional atau bangsa merupakan gabungan dari beragam unsur-unsur pembentukan identitas, yaitu yang pertama, suku bangsa, yang kedua, agama, dan yang ketiga ialah kebudayaan. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3, yaitu bab Pancasila, yang menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai yang pertama, konsepsi dan sejarah perumusan Pancasila, kemudian butir-butir Pancasila, serta kedudukan, peranan, dan juga fungsi Pancasila. Dalam konsepnya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Kemudian dalam sejarah perumusan Pancasila, sejarah mencatat terdapat beragam usulan pribadi dari para pendiri negara, seperti oleh Muhammad Yamin yang berisikan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian usulan oleh Soekarno yang berisi kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan serta dasar permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Pada bab yang ketiga ini mempunyai inti bahwa Pancasila lahir sebagai ideologi yang tidak berafiliasi pada ideologi manapun yang ada di dunia ini. Dan di dalam Pancasila memuat watak dan nilai-nilai yang menjadikannya sebagai ciri khas masyarakat Indonesia. Lalu bab yang keempat yaitu tentang kewarganegaraan. Pada bab ini membahas secara rinci tentang definisi dan asas-asas kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan sebagainya. Warga negara ialah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pada bab ini, penulis memberikan pengetahuan yang benar kepada pembacanya dan akhirnya akan menjadi warga negara yang baik dan melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya, kemudian akan menerima semua hak-haknya. Kemudian bab 5 yang bertemakan negara. Bab ini membahas mengenai konsepsi negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara adalah organisasi masyarakat tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya di bawah perundang-undangan. Kemudian tentang teori asal mula sebuah negara menurut beberapa ahli. Lalu unsur-unsur negara, yaitu berupa 1. Rakyat, 2. Wilayah, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat pengakuan dari negara lain, serta membahas tujuan dan fungsi negara. Adapun secara umum, tujuan dari sebuah negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Lalu bab yang keenam, yaitu membahas tentang konstitusi. Para ahli mendefinisikan arti dari kata konstitusi, yang kesimpulannya konstitusi ialah
sejumlah aturan dasar suatu negara mengenai kehidupan warga negara dalam sistem hubungan bermasyarakat dan sistem hubungan kekuasaan bernegara. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa UUD 1945. Kemudian, bab yang ketujuh tentang good governance, pemerintah dan pemerintahan. Apa sih yang dimaksud dengan good governance? Nah, di sini dikatakan good governance ialah tata tingkah laku atau tindakan yang baik didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu untuk pengelolaan masalah-masalah publik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini dijelaskan perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Ingat, pemerintah dan pemerintahan itu beda. Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Sedangkan pemerintahan adalah tugas dan kewenangan itu sendiri. Bab yang ke-8 tentang hubungan antara sipil militer. Michael C. Desk dalam buku Politisi versus Jenderal yang berjudul Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser menyampaikan perkembangan pola hubungan sipil militer dipengaruhi oleh berubahnya lingkungan keamanan internasional secara global pasca Perang Dingin. Kemudian pada bab 9 bertemakan agama dan negara. Pada bab ini dipaparkan secara jelas relasi antara agama-agama yang ada di sebuah negara dengan negara itu sendiri, sehingga melahirkan 4 aliran pemikiran, yaitu yang pertama, teokrasi, yakni pandangan yang menganggap negara menyatu dengan agama. Yang kedua, sekularis, yakni paham yang membedakan antara negara dan agama, atau antara agama dan negara tidak memiliki hubungan antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga, komunis, yakni paham yang menganut aliran ateis atau meniadakan Tuhan. Dan yang keempat adalah moderasi, yakni paham gabungan antara paham teokrasi dan sekuler. Lalu ke bab 10 yang membahas mengenai masyarakat madani. Pada bab ini disajikan berbagai pendapat dari para ilmuwan tentang pengertian masyarakat madani, yang salah satunya didefinisikan oleh Ernest Gellner, yakni masyarakat madani adalah masyarakat yang terdiri atas institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. Selanjutnya, bab 11 membahas tentang demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat. Kemudian kratos yang berarti pemerintahan. Secara umum, negara yang bersistem demokrasi menganut pengertian dari Abraham Lincoln, yakni Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu berbunyi, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Atau, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian pada bab terakhir, yaitu bab yang ke-12, membahas mengenai hak asasi manusia atau HAM, serta membahas sejarah perkembangannya dan menyajikan bentuk-bentuk hak asasi manusia tersebut. HAM atau hak asasi manusia ialah segala hak yang melekat pada setiap orang, di mana segala hak tersebut bukan pemberian, melainkan dilahirkan, termasuk negara tidak berwenang untuk mengurangi, bahkan menghilangkannya. Pada hakikatnya, setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan apa-apa yang telah dibuatnya. Seperti halnya buku ini memiliki banyak kelebihan, namun tetap mempunyai beberapa kekurangan. Kelebihan dari buku ini ialah, dari keseluruhannya, buku ini mengandung bahasa yang baik dan mudah untuk dimengerti. Kemudian, setiap babnya disusun secara terstruktur, sehingga pembaca lebih mudah memahami materi yang dijelaskan oleh penulis. Dan setiap babnya hampir terdapat pendapat banyak ahli dan ilmuwan dunia tentang pembahasannya. Kemudian dari isi materinya, pembaca akan mencermati bahwa buku ini mengandung materi yang tidak terlalu berat, dan pada setiap babnya selalu membahas masalahnya dengan tuntas. Selanjutnya, kekurangan dari buku ini ialah masih terdapat beberapa pemilihan kata atau istilah asing yang jarang dimengerti oleh pembaca.